seorang muslim itu bukan sekedar membaca, bukan sekedar mengetahui maknanya, tetapi juga mengamalkan apa yang bisa diamalkan, mengamalkan sesuatu yang di situ ada kesempatan. Karena dalam surah ini ada pembahasan tentang anak yatim, yang insya Allah nanti kita sebutkan. Ada pembahasan tentang anak yatim, maka beliau bertanya kepada yang hadir dan selalu ikut kajian beliau, taib kita akan pindah dari surah Al-Ma'un, tapi dengan syarat minimal ada satu amalan yang telah kita lakukan dari surah ini, yaitu mendidik anak yatim. Siapa di antara kita yang sudah menjadi kafil, menjadi penyantun anak yatim? Ya, minimal ada satu anak yatim yang kita tanggung. Kalau tidak bisa tanggung seluruh kebutuhan hidupnya, minimal ada salah satu di antaranya yang menanggung pakaiannya, menanggung uang SPP sekolahnya, dan seterusnya. Kalau belum ada, kita ulangi lagi tafsir surah Al-Ma'un ya, tapi kalau kita tidak usah, insya Allah ya, selesai ini pindah lagi ke surah yang lain, dengan harapan kita tetap ya berusaha sebisa mungkin memberikan atau mengamalkan apa yang disebutkan dalam surah ini. Surah Al-Ma'un adalah merupakan surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan berkaitan tentang masalah hari akhirat. Jadi umumnya surah Makkiyah pembahasannya tentang hari akhirat, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada hari kiamat. Ini umumnya surah Makkiyah, terutama Qisarul Mufassal, surah-surah pendek ya, pembahasannya tidak lebih dari pembahasan keyakinan dan akidah. Baik, kita masuk pada pembahasan ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini salah satu di antara beberapa surah yang dimulai dengan tanya jawab, yang dimulai dengan kalimat tanda pertanyaan ya. Kan ada alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini juga ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada juga hal ataka haditsul ghasyiyah, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi ada beberapa surah itu dimulai dengan tanya jawab ya, diskusi. Dan semua hal ini ketika dimulai dengan hal itu, pertanyaan itu kalau dalam bahasa Arabnya li jazbil intibah, untuk menarik perhatian. Ketika ada pertanyaan seperti ini, maka otomatis akan ada jawabannya nanti. Nah, supaya karena yang paling inti sebenarnya kan jawabannya, supaya jawaban itu diperhatikan, dimunculkanlah pertanyaan. Dan ini diantara metode Al-Quran, dan boleh kita terapkan di dalam pembelajaran kita, dalam pengajaran kita, dengan sistem tanya jawab atau dengan diskusi ya, bukan satu arah saja ceramah dari awal sampai akhir ya, karena terkadang ada orang bosan. Maka Al-Quran juga memberikan metode pembelajaran. Baik, apa makna dari ayat ini? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau? Ara'aita, ra'a itu kan melihat, tapi terkadang maknanya melihat itu bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati. Tapi maksudnya adalah apakah kamu tahu? Apakah telah sampai kepadamu berita? Berita apa? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan ad-din. Orang yang mendustakan ad-din. Ad-din dalam Al-Quran itu ada beberapa makna. Terkadang maknanya adalah agama, sebagaimana yang biasa kita dengarkan, innad dina indallahil islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Jadi yang pertama, din dalam Al-Quran dalam bahasa Arab itu artinya adalah agama atau millah ya. Kalau agama sendiri dalam bahasa kita itu kan dua kalimat yang tersusun ya, a itu tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu adalah sesuatu yang tidak kacau. Baik, jadi ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ad-din dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab adalah sebagaimana pernyataan seorang syair, kama tadinu tudanu. Pembalasan adalah memberikan ganjaran terhadap apa yang telah pernah dilakukan ya, ad-din.
Maka di dalam Al-Quran ada misalnya Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Nah, wa ma adraka ma yaumuddin. Jadi ini pembalasan. Nah, di sini kira-kira yang mana yang dimaksud? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan, yang tidak percaya tentang ad-din? Wallahu ta'ala alam, dari siyaqul ayah yang dimaksud adalah makna yang kedua, yaitu hari pembalasan. Sifat dan ciri khas orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan itu di ayat setelahnya. Nah, mari kita perhatikan ayat-ayat setelahnya. Kalau ada dalam diri kita sifat tersebut, maka hati-hati, ini tandanya orang tidak yakin atau tidak percaya dengan hari akhirat, ya. Maka kita hindari. Araftu syarra la lisyarri lakin liattaqihi. Terkadang kita itu memang perlu mempelajari hal yang buruk, ya. Jadi bukan cuma hal yang baik yang harus dipelajari, hal yang buruk juga harus dipelajari. Kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mengetahui yang buruk bukan untuk melakukannya. Araftu syarra la lisyarri, saya mengetahui yang buruk bukan untuk melakukan yang buruk, lakin liattaqihi, tapi saya mengetahuinya, mempelajarinya agar terhindar. Karena ada kaidah yang mengatakan man lam ya'rifi syarra waqa'a fihi. Siapa yang tidak tahu kalau ini sebuah keburukan, kemungkinan besar dia akan terjerumus pada keburukan tersebut. Nah, olehnya kita akan pelajari di setelah ayat ini siapa mereka yang mendustakan agama, yang mendustakan hari pembalasan, yang tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan atau hari di mana yauma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat. Di hari di mana orang akan mendapatkan segala apa yang pernah dia lakukan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian yang kedua dari ayat ini, ara'aita, ta itu kaful khitab, mukhatabah, orang yang diajak, dan biasanya satu orang. Makanya ahli tafsir mengatakan siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Umumnya tentunya adalah Rasulullah. Ara'aita, tahukah kamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam? Jadi khitabnya satu orang. Tapi ulama kita yang lain mengatakan walaupun ayat ini menggunakan kalimat satu orang, satu kata ganti satu orang, tapi dia berlaku untuk siapapun, bukan hanya kepada Rasulullah. Karena kaidah dalam memahami Al-Quran, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Memahami Quran itu dengan umumnya lafaz, bukan dengan sebab turunnya ayat. Walaupun sebab turunnya ayat itu membantu untuk memahami Al-Quran. Taib, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ciri khas orang yang mendustakan agama yang pertama adalah menghardik anak yatim, tidak menyayangi dan tidak menyantuni anak yatim. Al-yatimu dalam bahasa syariat kita, perspektif agama Islam, yatim itu adalah orang yang meninggal bapaknya. Jadi bukan ibunya. Orang yang meninggal bapaknya sebelum usia balik. Ya, sebelum usianya balik meninggal bapaknya, maka disebut dengan yatim. Kalau binatang adalah kebalikannya, yang meninggal ibunya. Yang meninggal ibunya sebelum balik atau sebelum bisa mencari nafkah sendiri, itu yang disebut dengan yatim dalam dunia binatang. Maka dalam dunia manusia, dalam hukum Islam, al-yatimu, orang yatim atau anak yatim itu adalah orang yang meninggal bapaknya di usia sebelum balik. Mereka inilah yang harus diperhatikan. Dan Islam ini mengajarkan tentang keperhatian kita terhadap sesama. Ya, ilmu sosial dalam Islam itu sangat tinggi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan yang namanya yatim, merasakan sebagai anak yatim. Bapak beliau meninggal sesaat sebelum beliau lahir, masih dalam kandungan ibunya. Dan setelah ibunya melahirkannya di usia yang masih sangat belia, ibunya meninggal dunia. Jadi beliau sudah tahu persis bagaimana rasanya menjadi anak yatim. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan umat ini untuk sangat perhatian dengan anak yatim, sampai
Dalam beberapa hadisnya beliau mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini di surga, yang mendekatkan antara telunjuk dengan jari tengahnya, saking dekatnya. Padahal ya, untuk mencapai surga itu berat. Saya sudah pernah sampaikan di masjid ini, kalau jaminan neraka sudah ada, jaminan surganya yang tidak ada. Silakan lihat surah Maryam ayat 69, 70 dan 71. Jaminan surga tidak ada, jaminan neraka yang ada. Masuk surga pun kita belum tentu sampai tingkatan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata ada beberapa amalan yang dengan amalan itu sederhana tapi bisa membuat kita bersama dengan Rasulullah SAW. Makanya para sahabat itu ketika diminta atau ditanya apa keinginanmu, ya, salah satu di antaranya mengatakan saya mau masuk surga. Tapi ada yang mengatakan bukan cuma itu, kalau masuk surga biasa. Ya, seorang muslim itu punya cita-cita jangan terlalu rendah, harus tinggi. Ya, kita itu jangan cuma minta masuk surga, itu permintaan yang paling rendah itu. Ya Allah masukkan saya ke surga, itu permintaan yang paling rendah. Muslim itu harus minta kepada Allah yang jauh lebih tinggi. Ya, jangan cuma minta masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, selain itu minta masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab bersama dengan Rasulullah. Harus seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau minta surga yang paling tinggi, yaitu Firdaus, Jannatul Firdaus. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus al-a'la. Kalau minta masuk surga yang paling tinggi. Walaupun terkadang amalan kita mungkin tidak sampai ke situ, tapi setidaknya itu tumuh, itu cita-cita kita. Dan kemudian berusaha mencari amalan-amalan yang dengannya kita bisa masuk surga dan berada di posisi tertinggi. Ya, diantaranya adalah menyantuni anak yatim. Kebalikannya, orang yang tidak menyantuni anak yatim, apatah lagi sampai menyakiti, menghardik anak yatim. Makanya dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, karena beliau pernah merasakan yang namanya yatim, maka Allah mengisyaratkan atau menasihatkan kepada beliau dan kepada kita semua, wa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka jangan sampai engkau membentaknya. Ini beda antara anak yang punya orang tua dengan anak yang tidak punya orang tua. Sama-sama melakukan kesalahan, kesalahannya sama. Ya, boleh kita tegur, boleh kita, tapi jangan sampai membentak. Ya, beda itu anak yang tidak punya orang tua, terutama tidak punya bapak lagi. Karena ini ada perhatian khusus. Ya. Yang selanjutnya dalam masalah anak yatim ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat terkait anak yatim. Anak perempuan misalnya, bagi siapapun yang mendidik anak yatim, apalagi kalau anak perempuan, Allah minta agar kita betul-betul perhatian. Dan kalau seandainya ada orang yang mau menikahinya, nikahkan dia dengan orang yang lebih baik, dengan orang yang sangat baik. Dan kalau ternyata kita tertarik juga sama anak yatim, ya tidak boleh kalau itu dalam pernikahan itu bisa membuat kita tidak adil. Begitu Islam perhatian kepada anak yatim, mau yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang kecil atau yang sudah mau dewasa, itu Islam sangat perhatian. Makanya ya, bukan ayat, orang biasa bilang ayat poligami ya, atau ayat yang membahas tentang bolehnya poligami. Sebenarnya tidak benar itu. Itu bukan ayat bolehnya poligami, tapi itu adalah ayat membatasi berapa jumlah wanita yang harus dinikahi. Jadi masalah boleh poligami sudah lama ya, dan sudah jelas dalilnya. Jadi ayat ini bukan ayat boleh poligami, tapi ayat membatasi berapa jumlah wanita yang boleh dinikahi. Di ayat itu kalau kita membaca secara utuh ayatnya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kalian tidak mampu atau merasa tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim, maka nikahilah wanita lain. Jadi maksudnya ayat ini, karena dulu kisahnya ada seorang yang mendidik anak yatim, menyantuni anak yatim perempuan, tumbuh dewasa. Anak yatim ini ternyata punya banyak harta. Jadi yatim itu tidak mesti miskin.
Ya, bisa jadi ada anak yatim lebih kaya dari kita karena dia bapaknya meninggalkan harta yang sangat banyak, dia yatim. Nah, ada yang mengelola hartanya, tumbuh dewasa, ada orang yang mau melamar, dia bilang, masa dia yang lamar, saya yang didik, saya yang merawatnya, masa orang lain yang menikahi, mending saya yang nikahi, kalau saya nikahi saya kasih maharnya apa adanya, dan seterusnya. Ada unsur ketidakadilan di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian tidak bisa berlaku adil sama anak yatim, jangan nikahi wanita lain, boleh 2, boleh 3, boleh 4, ya, tapi 1 saja dulu kalau belum bisa yang lainnya, ya. Tapi kalau sudah merasa cukup, ya silakan saja. Nah, kemudian karena perhatiannya Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW kepada anak yatim, maka beliau alaihi salatu wassalam dalam beberapa kasus itu selalu mencari anak yatim, ya, dan bahkan memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim. Nah, inilah yang menjadi ayat yang selalu direnungkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, ya, dan dari ayat inilah beliau dan teman-teman dan kawan-kawan kita di Muhammadiyah semarak membuat panti asuhan, ya, karena ini salah satu di antara bentuk keimanan kita kepada Allah adalah menyantuni anak yatim, dan ini adalah aset, ya. Seandainya kita memberikan kasih sayang kepada mereka dan suatu saat, ya, mereka melakukan ibadah atas dasar pelajaran atau pendidikan yang kita berikan, maka semuanya mengalir kepada, pahalanya juga mengalir kepada orang yang mendidiknya dan yang membiayainya selama ini. Taib, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi ciri khas orang yang mendustakan agama adalah menghardik anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, tidak perhatian kepada anak yatim. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini sebahagian orang itu ada yang tidak mau melakukan kebaikan, lalu kemudian juga menghalangi orang lain melakukan kebaikan. Ya. Kalau tidak mau melakukan kebaikan, setidaknya jangan menghalangi orang lain. Ini justru dia sudah tidak menyantuni anak yatim, malah justru menghardik anak yatim, lalu kemudian menghalangi orang lain untuk memberikan makan, membantu orang lain, dan tidak juga memotivasi. Jadi kita sebenarnya itu lakukan apa yang bisa dilakukan, tidak bisa lakukan bantu orang lain yang bisa melakukan, tidak bisa membantu orang lain bisa melakukan, semangati orang lain untuk melakukan kebaikan, tidak bisa menyemangati, jangan jadi penghalang. Ya, jangan jadi penghalang. Anda tidak mau melakukan, ya itu terserah Anda, tapi jangan halangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Jangan kompori orang lain untuk meninggalkan kebaikan. Nah, di sini orang yang mendustakan agama itu, pertama dia sudah tidak memberi kasih sayang kepada anak yatim, justru malah menghardiknya. Yang kedua, tidak mau juga berbagi, tidak memberi makan, dan tidak juga memberi semangat. Kan ada orang, saya tidak bisa karena saya kurang ini dan seterusnya, tapi setidaknya berikan semangat ke orang lain. Ini juga tidak, memberi semangat saja tidak, apalagi memberi makan, bahkan justru terkadang menghalangi. Baik, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dari ayat ini ada 2 kelompok orang yang memang yang butuh kasih sayang dari kita, anak yatim dan fakir miskin. Mereka inilah yang selalu menjadi perhatian kita. Makanya di dalam surah Al-Insan, ya, mereka yang masuk surga itu salah satu di antara keutamaannya atau sebabnya adalah wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Ada 3 kelompok yang selalu untuk kita perhatikan untuk masalah makanannya. Kalau dalam ayat ini 2 yang disebut. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Insan, ya biasa dibaca di subuh Jumat, itu ada 3. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Yaitu orang yatim, orang yuhibbuna wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina, orang miskin, anak yatim, dan orang yang terpenjara, orang yang dipenjara, baik itu penjara karena utang atau dipenjara karena hal yang lain yang membuat dia tidak bisa memiliki pendapatan atau pencarian.
Maka mereka-mereka inilah orang yang pantas untuk kita bantu. Dan dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di surga itu inna fil jannati ghurafa, di dalam surga itu ada sebuah kamar, yura min butuniha, yura zahiruha min butuniha wa yura butunuha min zahiriha atau min zuhuriha. Tembus pandang, dilihat dari luar tembus ke dalam, dari dalam tembus keluar. Sebuah surga, kamar yang sangat indah. Untuk siapa? Liman at'ama at-ta'am wa afsha salam wa shalla bin nasi wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bin nasi wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya, ada beberapa amalan yang dengannya kita mudah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beri makan. Beri makan kepada orang yang membutuhkan. Apatah lagi kepada anak yatim, berarti double. Ya, dia sudah menyentuh anak yatim, apalagi kalau anak yatimnya fakir, maka double di situ. Ya, double pahalanya insyaallah taala. Dia sudah menyentuh anak yatim dan memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, fakir miskin yang yatim. Apalagi kalau itu adalah salah satu dari keluarganya, kerabatnya, tambah lagi pahalanya. Apalagi kalau itu ternyata tetangganya. Nah, ini semua berbeda itu pahalanya. Ya, memberikan makan kepada fakir miskin biasa di jalan atau kemana saja itu pahalanya besar. Tapi kalau fakir miskin yang dia berikan adalah anak yatim, itu pahalanya jauh lebih besar, double. Dan kalau ternyata itu adalah salah satu dari keluarganya, double lagi, dia termasuk dalam silaturahim, dzawil qurba. Dan kalau dia ternyata tetangganya, maka itu jauh lebih besar lagi, karena tetangga punya hak lebih daripada yang lain. Sampai-sampai Jibril alaihissalam setiap kali datang berjumpa dengan Rasulullah membawa wahyu, sebelum pamitan dia ingatkan, ya Rasulullah, tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Besoknya datang lagi bawa wahyu, mau pulang, mau pamitan, Muhammad, tetanggamu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, saya khawatir tetangga ini dapat warisan nanti. Saking seringnya diingatkan. Ya Rasulullah, la yazalu, dalam hadis Rasulullah SAW, la yazalu Jibril yusini bil jar. Jibril itu senantiasa menasihati saya tentang tetangga. Perhatikan tetangga. Apalagi kalau tetangga itu adalah yatim, fakir, keluarga, maka tentu perhatiannya harus lebih besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai ini kalau Jibril masih datang memberikan nasihat, wasiat untuk tetangga, jangan-jangan nanti tetangga juga termasuk ahli waris. Ya, biar tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabat, tapi karena dia tetangga, maka dia bisa mendapatkan warisan. Tapi dalam Islam tidak ada seperti itu. Yang ada hak tetangga itu selain hak berbuat baik dan yang lainnya adalah asyuf'ah. Kalau kita mau jual rumah atau ada tanah yang kita mau jual, jangan dijual ke orang lain sebelum tanya tetangga. Sebelum tanya tetangga tanah, tetangga rumah dan seterusnya, karena mereka lebih berhak. Ya, jangan sampai kita sudah jual ke orang lain, datang orang baru, tetangga kita tidak tahu. Maka di dalam sebuah kaidah disebutkan, i'rifil jar qabla dar. Kenali tetangga sebelum memilih rumah. Ya, kita kalau mau beli rumah, beli kontrakan, kenali dulu siapa tetangga-tetangga kita. Arifil jar qabla dar. Baik, kembali ke ayat ini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Menyantuni anak yatim dan memberi makan orang miskin adalah dua amalan yang sangat dicintai oleh Allah, dan dua amalan ini yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Makanya di antara doa ketika kita diberi makan atau diundang makan, ya, walaupun jarang-jarang kita diundang makan di sini ya, diundang makan misalnya, ini bukan menyentil ya, tapi sekedar menyampaikan saja. Di antara doa yang diucapkan kalau kita dipanggil makan atau sudah dikasih makan adalah Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberikan makan kepada kami, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan minum kepada kami.
Ini bukan di dunia tapi di akhirat. Di akhirat kita butuh makanan, kita butuh minuman. Maka caranya menyimpan ya makanan untuk di akhirat adalah kasih makan orang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam sebuah hadis qudsi tentang masalah harta itu bertanya kepada kita semua, wahai hambaku, kalian sudah tidak perhatian dengan saya. Maka kita akan mengatakan, perhatian bagaimana ya Allah yang kau maksud? Ya, Allah mengatakan istat'amtuka falam tut'imni. Saya meminta makan tapi kalian tidak kasih makan saya. Maka seorang hamba bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin kami memberikan engkau makanan dan engkau adalah Rabbul Alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam, bagaimana mungkin Anda minta makan lalu kami memberikan makan? Maka Rasulullah SAW mengatakan maka Allah mengatakan bukan itu. Bukankah ada hambaku yang datang minta makanan lalu kau tidak memberikan makan? Itu sebenarnya adalah hamba yang saya kirim untuk minta makanan, tapi kalian justru menolaknya. Maka sekali lagi ya, memberi makan kepada orang yang membutuhkan adalah amalan yang sangat mulia, amalan yang besar pahalanya, yang bisa mengantarkan kepada kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sifat yang telah kita sebutkan tentang orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, fawailul lil musallin. Ciri khas orang yang tidak perhatian terhadap agama dan keyakinannya terhadap hari akhirat itu berkurang atau bahkan hilang adalah lalai dari sholat. Nah, orang kalau sudah tidak menghardik, tidak menyantuni anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, dan juga tidak perhatian terhadap sholatnya, apa buktinya kalau dia percaya kepada hari akhirat? Sudah tidak ada. Karena memberi makan, bersedekah, ini dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah ibarat bukti, tanda bukti keimanan seseorang. Nah, kapan hal ini tidak ada pada dirinya, maka sulit dikatakan dia orang yang beriman. Ditambah lagi kalau sholatnya selalu lalai, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang selalu lalai dari sholatnya. Alhamdulillah ayatnya an, bukan fi, karena kalau fi gawat, tidak ada yang lolos, biar imam ya. Untungnya ayat ini mengatakan orang yang lalai dari sholatnya, bukan lalai di dalam sholatnya. Karena kalau disebutkan alladzina hum an salat, alladzina hum fi salatihim sahun, gawat, tidak ada yang bisa lolos. Ya, karena kita semua biar imam, kan biasanya kalau imam lebih konsentrasi, tapi biar imam terkadang kita lalai, dan ini bahaya. Namun ya, ayat yang dimaksud dalam ayat ini adalah, atau makna yang dimaksud dalam ayat ini adalah lalai dari sholatnya, yaitu tidak sholat kecuali waktunya sudah habis. Maka dalam surah Maryam, setelah Allah menyebutkan generasi-generasi terbaik, Allah menyebutkan para nabi, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati adam wa mimman hamalna ma'anu, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Setelah itu ada generasi pelanjut mereka yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, bukan tarakus shalah, bukan meninggalkan salat, masih salat, tetapi dianggap dan celaka. Kenapa? Karena menyia-nyiakan salat. Makanya dalam bahasa Al-Qur'an dan dalam bahasa hadis bukan melaksanakan salat, bukan yaf'aluna shalah, tapi yuqimuna shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat itu bukan gerakannya saja, tapi waktunya, kekhusyuannya, tempatnya. Salat tapi kalau sendiri bagi laki-laki ini beda dengan salat berjamaah. Makanya pelaksanaannya atau penyebutannya dalam Al-Quran bukan yaf'aluna shalah, bukan melaksanakan salat, mengerjakan salat, tapi mendirikan salat. Kenapa harus didirikan? Karena banyak yang diperhatikan. Waktunya harus sesuai, jangan sampai lewat, jangan sampai juga belum. Kemudian tempatnya, jangan sampai tempat sembarangan. Ya, ada kalau untuk laki-laki ada tempat berjamaah. Kemudian pakaiannya jangan sampai pakaiannya sembarangan. Ya, yang kalau orang sholat di belakangnya tidak bisa khusyuk karena tulisan semua dibaca. Ya, ini diperhatikan. Makanya dalam sholat itu bukan sekedar melaksanakan. Nah, orang yang lalai dari sholatnya, tidak melaksanakan sholat tepat waktu, inilah yang mendapatkan ancaman al-wail.
Al-wail dalam penafsiran ulama kita, kalau bukan wadin fi jahannam, ada lembah di neraka disebut dengan al-wail. Ada juga yang mengartikan wail maksudnya adalah al-halak, kecelakaan dan kebinasaan. Dan ada yang mengatakan ini dia bentuk teksnya itu adalah khabar, berita, tapi maksudnya adalah doa. Ya, fawail, celaka bagi orang yang sholat. Ini kan seolah-olah berita, tapi maksudnya bukan sekedar berita ini, tapi ini adalah doa atau ancaman, kecelakaan, dan semoga mereka celaka. Siapa? Orang yang lalai dari sholatnya. Ini perkara sholat jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dibahas lebih detail, lebih panjang, ya ini menghamakan cukup ya banyak waktu, tapi cukuplah. Ya, sholat itu sebagai tiang agama, sholat itu adalah pembeda antara muslim dan kafir, itu menjadi perhatian kita. Maka jangan sampai kita lalai dari sholat kita. Alladzina hum yura'un. Itu tadi bunyi tanda masuk waktu Isya ya? Sudah masuk ya? Dua ayat lagi. Alladzina hum yura'un. Ciri khas yang keempat, orang yang mendustakan agama adalah suka ria. Ya. Ada ria, ada sum'ah. Ada dua hal yang mirip tapi terkadang dianggap sama. Yura'un itu dia melakukan sesuatu ingin dilihat. Kalau sum'ah tidak ada yang lihat, dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan berusaha untuk tidak ada yang lihat, tapi setelah itu dia kabari orang. Itu namanya sum'ah. Jadi kalau ria, dia memang melakukan sesuatu untuk dilihat, ya makanya dia disebut dengan ria. Kalau sum'ah tidak ada yang lihat, dia sholat malam sendiri, baca 1 juz 1 malam, tapi setelah itu dia upload di Instagram atau di Facebook, alhamdulillah, syukron ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, malam ini saya bisa bangun sholat malam 1 juz, masya Allah. Nah, itu bukan ria, tapi itu sum'ah. Sama saja, sama-sama membatalkan pahala. Jadi tidak mesti semuanya harus diberitahukan orang lain. Maka kalau bisa, bahkan kalau bisa, masing-masing di antara kita ini, masing-masing kita itu ada amalan tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja. Cobalah dari sekian banyak amal ibadah yang kita miliki, yang kita biasa lakukan, coba ada satu amalan yang merupakan andalan dan yang tahu cuma kita saja dengan Allah. Ya, jangan juga ada yang bilang poligami Ustaz, ya sembunyi-sembunyi, ya hanya dia dengan Allah yang tahu, ya tidak usah itu. Ya ibadah yang lain, ya bersedekah misalnya, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah. Tiap hari, tiap Jumat dia masukkan uang di celengan, ya tidak ada yang tahu, karena dia datang lebih dahulu atau setelah pulang semua orang baru dia kasih masuk, supaya tidak ditahu. Tapi tidak usah bilang, ya tadi itu kalau lihat baca pengumuman sumbangan dari hamba Allah 500.000, maksudnya hamba Allah itu saya. Ya ini memang tidak ada yang lihat waktu dia kerja, tapi ini namanya sum'ah. Nah ini juga termasuk orang yang kurang keimanannya kepada hari kiamat, adalah orang yang selalu yura'un, ya mau dilihat. Dan yang terakhir jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ciri khas orang yang tidak kuat imannya atau keyakinannya terhadap hari akhirat adalah tidak mau memberi bantuan. Wa yamna'una al-ma'un, melarang orang lain atau menghalangi orang lain memberikan bantuan, baik itu bantuan yang sifatnya makanan, pakaian, dan yang lainnya. Karena al-ma'un ini secara umum, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu disebut dengan ma'un. Walaupun ada yang mengartikan di sini adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya, tapi dia umum. Ma'un atau ma'unah, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang. Kalau ada yang butuh listrik, ada yang butuh air, ada yang butuh pakaian, ada butuh ini, itulah yang harus kita berikan. Nah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, surah yang sangat pendek ini mengajarkan kepada kita makna paling mendasar dari satu surah ini adalah hubungan sosial sesama masyarakat itu harus baik, ya, perhatian terhadap sesama kita itu harus kita jaga, karena Islam itu kuat, hablum minallah dan hablum minan nas. Ikatan ibadah kita dengan Allah harus kuat, dan ikatan persaudaraan kita sesama manusia juga harus dijalin kuat. Dan ini kalau dua kata ini sebenarnya, kalau ayatnya itu kan dalam surah Ali Imran, ya, itu berkaitan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu sampai sekarang kuat, ya, karena adanya itu hablum minan nas, walaupun lemah di sisi hablum minallah. Makanya tidak, jumlah orang Yahudi tadi sebelum saya ke sini
jam 4 sampai jam 5 lewat saya menerjemahkan Daurah Al-Quds. Ya, jadi kayaknya agak terlambat tadi ke sini tuh karena setelah terjemahkan baru saya ke sini. Orang Yahudi itu di Israel, ya di Palestina itu tidak terlalu banyak. Sampai-sampai ada syekh guru kami di Madinah mengatakan dulu seandainya semua orang Arab kencing di Israel banjir. Tapi kenapa tidak bisa kita kalahkan itu? Karena bukan masalah Israelnya, dia punya banyak ikatan-ikatan dengan negara-negara kuat, bahkan dia yang menguasai, sehingga susah. Orang Arab Saudi sendiri tidak bisa, ya Turki sendiri tidak bisa, padahal Turki lumayan kuat dari segi persenjataan dan seterusnya. Karena bukan cuma negara itu yang dilawan, dia akan melawan semua negara yang negara sekutu. Makanya ini kalau kita mau kuat, jaga ikatan kita dengan Allah, dengan ibadah kita, dengan salat kita, dan juga ikatan kita sesama manusia. Kalau ini dua hal ini kita jaga, maka insya Allah kita akan kuat. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan kepada Allah, keimanan oleh Allah untuk mengimani hari akhirat dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu ditanya jawab? Ya boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Salin, ya. 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 Kan itu kan di akhir ayat ya, ada nomor ayat setelahnya. Fawailul lil musallin, nomor ayat. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kalau metode pembacanya yang benar memang bagusnya disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi kalau mau berhenti silakan, tapi jangan berhenti total. Itu yang dilarang, tidak boleh. Kalau hanya berhenti ambil nafas kemudian sambung alladzina hum tidak ada masalah. Tapi kalau fawailul lil musallin Allahu akbar tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Jangan sampai dia bilang, kalau kan Al-Qur'an juga mengatakan faqra ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah-mudah. Ya cuma itu yang bisa dibaca. Ya tidak bisa. Ada beberapa ayat ini dalam ilmu tajwid namanya al-waqfu wal ibtida. Kapan kita berhenti dan kapan menyambung. Karena kapan salah berhenti maknanya 180 derajat terbalik. Nah, sama seperti ini, fawailul lil musallin, kalau berhenti di situ lalu kemudian sujud, ruku, maknanya tidak tersambung. Dan ini tidak boleh. Ya sama juga dalam beberapa ayat. Contoh misalnya walaupun bukan pada berhenti total tapi hanya berhenti lalu menyambung dengan kurang tepat, ini maknanya sangat salah. Contoh misalnya ayat 212 dalam surah Al-Baqarah juz 2. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu." Berhenti di situ, wajib. Wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Karena kapan disambung? Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Itu 180 derajat berubah maknanya. Kalau kita berhenti maknanya adalah di dunia ini dihiasi atau orang-orang kafir dihiasi dengan kenikmatan dunia dan mereka menghina orang-orang beriman. Berhenti di situ. Kemudian orang-orang bertakwa di hari kiamat itu derajatnya lebih tinggi daripada orang kafir. Itu kan jelas. Tapi kalau disambung bacaannya, dunia ini atau orang kafir dihiasi dengan kenikmatan dunia dan mereka menghina orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Dan posisi orang kafir di akhirat jauh lebih tinggi daripada orang bertakwa. Nah, itu kan terbalik artinya. Ini gara-gara salah nyambung, salah berhenti. Ya, dan ada beberapa kata Al-Qur'an memang boleh berhenti di salah satunya. Ya, tergantung makna yang lebih utama yang kita pilih. Contoh misalnya dalam ayat yang kami kaji tadi dalam Daurah Maqdisiyah di ayat 26 dari surah Al-Maidah. Orang-orang Yahudi itu fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Itu tergantung di mana kita berhenti. Kalau kita membaca fa innaha muharramatun alaihim, maka
orang Yahudi itu haram masuk ke Palestina selama-lamanya. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard, 40 tahun mereka tersesat. Ini kisah Nabi Musa. Tapi kalau kita membacanya fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah, mereka diharamkan masuk Palestina selama 40 tahun waktu itu. Ya, jadi 40 tahun dilarang, bukan selama-lamanya. Nah, ini tergantung kita pilih makna yang mana. Ya, dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Ini saya pernah bawakan materi khusus di mahasiswa, pembahasan tentang al-waqfu wal ibtida dalam bacaan Quran, karena ini sangat penting dan para imam, para penghafal Quran harus pelajari itu, kapan berhenti dan dari mana memulai, karena itu memberikan makna atau bisa merubah makna dari ayat yang kita baca. Maka fawailul lil musallin, boleh berhenti tapi jangan berhenti total, sambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Walaupun yang paling baik adalah jangan berhenti di situ, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, artinya maksudnya tadi jangan berhenti fawailul lil musallin lalu ruku. Itu tidak, itu yang dilarang dan itu yang tidak boleh. Wallahu taala alam bissawab. Cukup ya. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.